Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu untuk rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Citra Paramita, dokter spesialis ortodonsia. Selamat pagi, Dr. Citra. Selamat pagi, Mas Jimmy. Terima kasih Dr. Citra sudah bergabung bersama kami dan juga dokter semoga dalam kondisi sehat, Dok. Amin, terima kasih sama-sama ya Mas ya. Sama-sama, terima kasih Dok. Saya langsung saja Dok ke pertanyaan pertama nih yang dikirimkan kepada kami melalui Instagram kami. Yang pertama ini dari Syadilah Yanuar _48. Selamat pagi dokter, pada bulan Desember lalu saya sakit gigi lumayan parah di bagian belakang kiri atas dan akhirnya kemarin sudah ke dokter gigi untuk konsul dan melakukan scaling karena masalahnya ada pada karang gigi. Setelah scaling memang sakit gigi saya sudah hilang sepenuhnya, tapi sakit di sekitar pipi. Tidak hanya pipi, hidung dan rahang juga masih ada sakitnya sehingga wajah saya sebelah kiri masih kaku. Nah, apakah sakitnya nanti akan menghilang dengan sendirinya, Dok? Silakan, Dok. Oke, baik. Jadi ini kalau dianalisa sepertinya adanya karang gigi ya di gigi yang paling belakang. Nah, kalau gigi yang disebabkan infeksi gigi karena karang gigi ini sebenarnya kalau faktor resikonya sudah diangkat atau karang giginya sudah dieliminasi, sebenarnya sih rasa sakitnya ya secara keseluruhan umumnya sudah hilang gitu. Nah, tapi kalau dalam kasus ini seperti masih ada sisa-sisa rasa sakit terutama di bagian wajah, sebenarnya sebaiknya mungkin lebih baik dilakukan kontrol lagi ke dokter giginya. Mungkin kita harus dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti foto ronsen panoramik atau cefalometri gitu ya, atau mungkin dental, apikal gitu ya. Nanti dilihat. Karena terkadang pada gigi atas itu sangat rentan juga ada kemungkinan terjadinya sinusitis. Nah, atau mungkin juga pada rahang, keluhan pada rahang itu juga bisa disebabkan adanya gangguan pada sendi. Jadi sebenarnya banyak yang mungkin harus kita analisa gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada kecenderungan sinusitis, tentunya mungkin nanti penata laksanaannya akan kita lakukan perujukan pada dokter spesialis THT. Karena memang korelasi banget gitu kalau gigi atas itu sering terjadi infeksi yang sampai ke bagian sinus gitu. Nah, kemudian kalau memang pada rahangnya masih sakit, kalau ternyata memang ada dislokasi pada rahang, nanti dokter gigi bisa melakukan treatment. Treatmentnya itu bisa melakukan masa relaksan atau dilakukan pemasangan tray untuk membantu adanya dislokasi dari sendi. Nah, untuk awal ini kalau misalnya memang masih ada rasa yang tidak nyaman, mungkin awal-awal di rumah bapaknya bisa minum analgesik dulu secara mandiri di rumah. Kemudian bisa dibantu dengan mengurangi makanan-makanan yang keras atau yang alot atau yang kenyal gitu ya, karena itu akan menambah effort dari gigitannya, dari pemunyahannya. Jadi apabila memang masih ada spasme atau kejang di ototnya, itu bisa terbantukan untuk berkurang gitu. Kemudian juga bisa dibantu dengan kompres dulu Pak, pakai air hangat. Nah, jadi bisa membantu adanya penurunan tekanan di ototnya seperti itu, Mas. Tapi tetap kayaknya harus dilakukan kontrol lagi deh kalau memang misalnya masih ada rasa sakit. Ya, penyebabnya bisa beragam sekali ya Dok, kalau dari penjelasan dokter mulai dari dislokasi rahang sampai ada gejala sinusitis gitu ya. Jadi memang harus dianalisa lagi apa sebenarnya penyebabnya ya. Kemungkinan juga apalagi kalau gigi belakang atas ya, kalau memang sudah ada potensial adanya lubang, nah itu juga bisa mungkin aja masih ada infeksi yang tertinggal. Nah, infeksi yang tertinggal itu yang kalau memang hanya lokal di gigi saja, mungkin treatment di gigi aja cukup gitu. Tapi kalau dilihat riwayatnya udah sampai ke hidung, wajah, nah itu kita harus lihat lebih luas lagi begitu, Mas. Jadi proses scalingnya sendiri bukan yang menjadi masalah, justru bisa jadi sebenarnya scaling saja tidak cukup pada waktu itu untuk penanganan giginya gitu ya. Iya, mungkin pada awal biasanya, memang ada faktor resiko seperti karang gigi, berkurang mungkin. Tapi sebenarnya infeksinya mungkin sudah cukup meluas gitu, atau memang ada gejala lain yang mungkin belum terekspos seperti tadi TMD atau pada persendian gitu. Dan ini harus di ronsen ya, kalau begitu ya? Iya, di ronsen. Sekarang saya di ronsen juga. Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari Alfian Setiawan 283. Usia saya 28 tahun, Dok. Gigi geraham atas saya baru saja dicabut dan meninggalkan potongan kecil akar di dalam gusi.
Tidak dicabut karena takut merusak sistem gigi saya. Apa kemungkinan atau apa memungkinkan akar kecil yang tertinggal di geraham gigi atas saya bisa mengecil sendiri? Mohon penjelasannya, dok. Oh, oke. Kalau untuk gigi yang tertinggal pasca pencabutan, saya sangat sarankan untuk nantinya ke depannya kita lakukan pencabutan ya, gitu. Nah, ini yang saya sedikit kurang paham sebenarnya mengganggu sistem gigi ini gitu. Iya, Mungkin iya. maksudnya pada saat pencabutan ada yang tertinggal sehingga yang tertinggal ini mungkin agak terlalu dalam ya, jadi pengambilannya perlu pembedahan yang lebih kompleks. Memang kadang-kadang kami sebagai dokter gigi kalau ternyata sisa akar yang tertinggalnya cukup dalam, biasanya ditutup dulu, tapi tetap dilakukan kontrol infeksi supaya tidak ada bengkak, kemudian juga ada keluhan ke depannya gitu ya. Nantinya dengan keadaan kondisi tubuh kita yang cukup baik dan juga tidak ada infeksi ya, sisa akarnya itu nanti lama-lama akan muncul di permukaan gitu, di permukaan gusi gitu. Nah, pada saat itu kurang lebih ya beberapa bulan lah ya, 3 sampai 4 bulan nanti kontrol lagi. Nah, nanti pada saat sudah muncul ke permukaan gusi bisa dilakukan pencabutan seperti biasa, biasa sepertinya gitu. Oke, Kira-kira seperti itu Mas Timi. jadi sebenarnya target akhirnya tetap akan ada pencabutan ya dari akar itu ya? Iya, karena kalau misalnya hilang begitu aja sih, enggak biasanya Mas Timi. Karena kan giginya itu tidak dieliminasi terus hilang dalam tubuh kita. Nah, tapi secara tubuh kita mengeluarkannya itu adalah biasanya akan dikeluarkan ke permukaan gusi gitu. Nah, pada saat itu biasanya sudah lebih mudah untuk dicabut gitu. Oke, jadi dia akan bergeser justru ke arah permukaan gitu ya, pelan-pelan gitu. Iya, betul. Iya, pelan-pelan akan seperti itu. Biasanya paling lama Cuman butuh jangan waktu berapa dibiarkan lama tuh, aja. dok? Kurang lebih bisa bervariasi ya, bisa 4 sampai 5 bulan gitu, kadang bisanya sampai 6 bulan gitu. Makanya mungkin lebih baik nanti dikontrol lagi, kadang-kadang ada yang kerasa menonjol, nah artinya mungkin akar giginya sudah keluar. Karena kalau terlalu dalam, mungkin terlalu invasif untuk pengambilannya gitu, dan biasanya sedikit retentif di dalam tulang, jadi khawatirnya nanti akan malah mencederai tulang gitu. Jadi ya sudah ditunggu saja sampai nanti dia keluar sendiri gitu. Oke, jadi memang pernah memang ada yang ditinggalkan tapi ya ujung-ujungnya memang harus dikeluarkan juga. Oke. Baik, saya lanjutkan Betul. ke pertanyaan berikutnya dari @asepahmad887. Dokter, kenapa setiap saya gosok gigi dan kumur-kumur ini terasa ngilu? Terus pas makan manis juga ngilu, dok. Apakah ini tanda-tanda gigi saya berlubang, dok? Oke, kalau gigi sensitif atau ngilu tuh bisa dipastikan ada enamel giginya yang terbuka. Nah, enamel gigi yang terbuka itu sebenarnya ya salah satunya adalah akibat dari gigi berlubang ya atau karies gigi. Jadi giginya menjadi lebih sensitif karena langsung mengenai ke syaraf, jadinya dia ngilu gitu. Nah, terus kemudian faktor lainnya juga bisa karena gusinya turun. Jadi karena misalnya sikat giginya terlalu kencang, akhirnya tinggi gusinya menurun, atau karang gigi yang mengitari giginya terlalu banyak, akhirnya gusinya turun. Nah, kalau gusinya turun itu akan membuka dentin pada bagian permukaan akar. Jadi akar kita tuh tidak tertutup oleh enamel gitu. Sehingga pada saat gusinya turun terkena suhu seperti panas, dingin gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan rasa ngilu gitu. Nah, untuk kedepannya biasanya nanti dokter gigi akan melakukan pelapisan gitu ya, dilapisi di bagian-bagian yang dentinnya terbuka, sehingga nanti akan membantu mengurangi rasa ngilunya gitu. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan yang terakhir, tampaknya ini dari Instagram, dari @letiva_i. Beberapa kali pergi ke dokter gigi dengan keluhan bau mulut dan sudah di scaling dan juga ditambal. Dulu pernah cabut gigi yang sudah rapuh, kemungkinan ada gigi tertinggal tapi sudah tertutup daging, tidak terlihat. Nah, apakah ini yang justru bisa menjadi penyebab bau mulut, dok? Oke, bisa juga dari bagian sisa gigi yang tertinggal. Makanya tadi yang sepertinya sebelum saya sampaikan bahwa sebenarnya si akar gigi ini tidak akan hilang gitu. Nah, kalau kita mungkin kurang menjaga oral hygiene dengan baik, atau bisa juga ada food impacted yang terjebak di sana gitu ya, tentunya bisa menimbulkan bau mulut. Nah, nanti coba di ronsen, di foto panoramik dulu. Nah, apabila memang akar giginya sudah sedikit ke permukaan ya, mungkin bisa
kita lakukan pencabutan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata masih ada nih bau mulutnya gitu, mungkin coba bisa dievaluasi lagi karena sebenarnya bau mulut itu penyebabnya banyak ya, bisa dari gigi memang, kemudian bisa juga dari pencernaan gitu, mungkin punya riwayat gastritis, MAH, GERD gitu ya, sehingga gas di dalam lambungnya akhirnya keluar gitu sehingga menyebabkan bau mulut begitu. Oke. Atau mungkin suka makan makanan yang kental atau manis, nah itu juga bisa menyebabkan bau mulut gitu. Oke, kalaupun penyebabnya mungkin bukan gigi nih dok, bau mulutnya, apakah tetap disarankan gigi tersebut untuk dicabut? Oh iya, Sisa tetap gigi? karena bagaimanapun juga sisa gigi itu jadi rumah kuman ya gitu. Jadi kuman tuh senang di sana gitu karena bakteri terus kemudian apapun lah produk-produknya itu kalau misalnya daya tahan tubuh kita lagi rendah dia bisa aja bengkak dan lain sebagainya. Jadi memang harus dibersihkan, tetap diangkat. Gitu. Oke, baik, itu saran dari dokter. Kita akan kembali lagi dok, usai jeda berikut ini dan akan mulai menerima telepon dari pemirsa yang bisa bertanya langsung kepada dokter Citra mengenai permasalahan gigi Anda. Anda bisa menghubungi kami di 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.